Bismillahirrahmanirrahim. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ada dua tempat, ada dua kedudukan yang agung, yang mulia, yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih, kepada hamba-hamba yang mendapatkan kecintaan yang khusus dari Allah, yaitu maqamul baqa dan maqamul fana. Fa'ammal baqa, adapun yang disebut dengan maqamul baqa itu, apa artinya orang yang diberi Allah kedudukan maqamul baqa? Huwa syuhudul abdi bi anna wujudal khalqi qa'imun bi wujudillahi ta'ala la bi nafsi. Ialah menyaksikannya seorang hamba dengan bahwa adanya makhluk itu berdiri dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan diri sendiri. Nah, itu orang yang berada di maqamul baqa. Dia melihat makhluk itu diadakan oleh Allah. Dia melihat makhluk itu berdiri dengan wujudnya Allah. Artinya tanpa diadakan oleh Allah, maka makhluk itu tidak akan ada. Tanpa ditegakkan oleh Allah, makhluk itu tidak akan tegak. Nah, jadi segala sesuatu yang dia lihat, maka dia di situ melihat bahwa makhluk itu adalah tidak bisa terlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang yang berada di kedudukan yang namanya maqamul baqa. Melihat apapun yang dia lihat, nah dia melihat bahwa itu adalah diciptakan oleh Allah. Melihat apapun yang dia lihat, maka itu dia melihat adalah merupakan kekuasaan dari Allah. Apapun yang dia lihat, maka dia melihat bahwa itu adalah dikehendaki oleh Allah. Apapun yang dia lihat, maka dia melihat bahwa itu diketahui oleh Allah. Nah, jadi orang yang berada di maqamul baqa ini ialah orang yang melihat makhluk dan melihat Khalik penciptanya. Bukan hanya sekedar makhluk yang dia lihat, tapi penciptanya pun dia lihat dengan mata hatinya. Nah, itu kedudukan yang disebut maqamul baqa. Bila kita bisa demikian, maka kita namanya adalah orang yang diberi Allah makam ini. Ada melihat apa, kita ingat bahwa itu adalah merupakan karya dari Allah. Nah, kita melihat, mendengar apapun yang kita dengar, kita ingat bahwa itu adalah merupakan kudrat iradat dari Allah. Nah, kita melihat apapun, mendengar apapun, maka kita selalu ingat dengan penciptanya. Nah, itu orang yang mulia, orang yang sudah hebat, yang bisa demikian itu. Para muhibbin rahimakumullah. Wa hadzal maqam maqamu ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullah ma'ah. Ini makam baqa tadi, ini kedudukan yang namanya al-baqa itu ialah kedudukan orang yang mengatakan bahwa tidaklah aku melihat sesuatu apapun melainkan aku melihat Allah bersamanya. Melihat apapun maka dia ingat dengan Allah. Pengertian melihat itu artinya ingat. Ingat itu artinya melihat dengan mata hati. Nah, jadi melihat apapun matanya yang zahir ini, mata hatinya melihat. Artinya hatinya ingat bahwa itu adalah merupakan kudrat dan iradat dari Allah. Tidak aku lihat akan sesuatu itu, melainkan aku lihat Allah bersamanya. Karena sesuatu itu kadang akan ada tanpa diadakan oleh Allah. Dan sesuatu kadang akan bisa lestari tanpa ditopang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kadang bisa lepas daripada dua itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hikmah-hikmah yang lalu, kita kadang akan lepas dari dua nikmat. Pertama nikmatul ijad dan kedua nikmatul imdad. Nah, kita dicipta oleh Allah. Sudah dicipta ditopang oleh Allah. Kalau sedetik kita dilepas, kita akan binasa.
Jadi keterkaitan kita dengan pencipta itu kadang akan bisa lepas. Lepas 1 detik pun kita akan binasa. Itu disebut dengan ni'matul imdad. Jadi Allah bukan hanya mencipta, tapi terus menerus menupang ini sesuatu yang diciptanya sehingga bisa ada seperti yang sekarang ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau sudah kita bisa demikian, itu anugerah Allah yang luar biasa kepada kita. Melihat ada apa yang kita lihat, kita ingat bahwa itu adalah merupakan ciptaan Allah. Kita melihat ini burung, melihat ini ayam, melihat ini kambing, kita ingat bahwa itu adalah dicipta oleh Allah dan ditupang oleh Allah sehingga bisa ada sampai sekarang. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa hadzal maqam la yahsulu illa ba'da maqamil fana. Orang yang duduk, orang yang diberi Allah makam baka tadi, itu kada akan bisa hasil kecuali sesudah makam fana terlebih dahulu. Nah, jadi fana dulu makam. Nah, sesudah orang ini diberi Allah kedudukan yang namanya makamul fana, nah hanyar dapat makamul baka itu. Ini makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para siddiqin, orang-orang yang dekat dengan Allah, makamul baka. Bahadal maqam la yahsulu, ini maqam tidaklah hasil kecuali sesudah maqamil fana, maqam fana. Wa amma maqamul fana, adapun maqam fana, huwa ghaibatul abdi an nafsihi wa anil khalqi jami'a, fala yashhadu bil wujud illa Allah ta'ala. Adapun yang dinamakan dengan maqamul fana ialah hilangnya seorang hamba dari dirinya sendiri dan daripada makhluk seluruhnya. Dia tidak menyaksikan apapun pada alam semesta ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makam fana. Makam fana ini orang yang tidak melihat sedikit pun makhluk, yang dia lihat hanya Allah. Kalau ada kambing, dia kada melihat itu kambing, tapi yang diingatnya adalah Allah. Dan kalau melihat bahwa itu laut, orang yang di makam fana ini, dia kada akan melihat itu laut, tapi yang dilihatnya itu adalah kudrat iradat Allah. Nah, laut, langit, bumi, bahkan dirinya sendiri kada diingatnya, kada disaksikannya. Yang disaksikan oleh mata hatinya adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini disebut ngarannya adalah maqamul fana. Ini kada melihat itu ciptaan Allah, ini kada melihat bahwa itu adalah binatang, kada melihat itu benda-benda apapun, manusia, kada diri, bahkan dirinya sendiri kada dipandangnya. Yang dipandangnya bahwa Allah Khalik. Nah, ini orang yang berada di maqamul fana. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ada 3 kedudukan, 3 macam umpamanya untuk mendekatkan paham kita, macam sebuah gunung. Ini gunung. Orang yang berada di bawah gunung sebelah sini, ini orang awam. Orang awam ini apa? La yaral haqqa. Dia tidak melihat Allah. Yang dilihatnya hanya adalah makhluknya. Nah, ini orang di bawah gunung sebelah sini. Ini makamul awam. Ini kada melihat Allah. Ada kambing, iya kambing. Pun siapa tuh yang berapa harganya? Berapa lawasnya mengingun kambing itu? Ini kada ingat bahwa kambing itu adalah dicipta oleh Allah. Nah, ini makamul awam. Melihat apapun yang dia lihat hanya makhluk, tanpa ada ingat di hatinya bahwa makhluk itu ada penciptanya. Ini makamul awam. Di makam inilah orang-orang bersifat tercela. Inya ada dendam karena inya melihat itu makhluk yang menyakitinya. Lalunya ada dendam. Di makam inilah orang iri dengki. Nah, karena dia kadang memandang pencipta, yang dipandang cuma ciptaannya. Ini umumnya kita. Umumnya kita duduk di situ, di makam itu. Kita kadang mengingat Allah, apapun yang kejadian itu yang kita perhatikan cuma sebabnya. Nah, kadang memikirkan, kadang mengingat musabbib Allah yang menciptakan sebab itu. Nah, ini makamul awam.
Ini orang yang berpendapat nasi bisa mengenyangi, yang obat itu bisa menyembuhkan, duit itu membuat senang. Ini orang hanya melihat materi-materi sebagai ciptaan dari Allah, kada ingat lawan yang menciptakannya. Nah, ini makam awam.